Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Rizky Wardana, yang kedua saya sendiri Vici Amelia, yang ketiga Vira Erika, dan yang keempat adalah Wulan Dwi Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas artikel yang ditulis oleh Keno, Michelle, dan Barbara mengenai budgeting and controlling. Seperti yang kita ketahui, penganggaran digunakan pada semua jenis organisasi, dan ini merupakan sebuah topik penelitian akuntansi. Literatur ini menyoroti perspektif teoritis utama dan teori spesifik yang digunakan dalam penelitian penganggaran, serta variabel umum yang digunakan dan metodologi antara lain pengamatan penelitian penganggaran dalam 249 artikel. Dalam penelitian ini, mengidentifikasi pentingnya sebuah proses berpikir untuk penelitian penganggaran dan memberikan wawasan untuk pekerjaan masa depan pada bidang tersebut. Tujuannya adalah untuk menginformasikan para peneliti tentang kemajuan teoritis yang dibuat dalam penelitian penganggaran dari berbagai perspektif. Konsisten dengan literatur sebelumnya, terdapat 3 perspektif utama yang digunakan sebagai titik awal untuk mengatur teori-teori ini. Perspektif-perspektif tersebut adalah yang pertama, perspektif ekonomi. Ini membahas mengenai aktivitas manusia terkait produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Yang kedua adalah perspektif psikologi. Ini membahas mengenai perilaku manusia per individunya. Dan yang terakhir, perspektif sosiologi, di mana pembahasan tentang segala aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya ke hubungan masyarakat tersebut. Selanjutnya, riset anggaran berbasis ekonomi dengan teori. Secara umum, teori ekonomi berakar pada produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Peneliti mempelajari bagaimana orang dan organisasi mengalokasikan sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan sambil memastikan upaya terkoordinasi untuk mencapai potensi maksimum. Teori ekonomi mengasumsikan perilaku rasional di pihak individu dan menyediakan sarana untuk menciptakan masalah yang dapat diatur dan solusi untuk memodelkan realitas. Ekonomi sebagai disiplin ilmu seringkali mengkaji insentif ekonomi dan pengaruhnya terhadap perilaku individu. Ringkasan perspektif teori utama dari teori spesifik yang dibahas. Secara umum, teori keagenan menggambarkan hubungan antara satu orang atau lebih prinsipal yang melibatkan atau mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain atau agen atas nama mereka. 2 asumsi dasar adalah inti dari teori ini. Pertama, masing-masing pihak beroperasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kedua, prinsipal dan agen rasional dan mampu membentuk ekspektasi yang tidak biasa dari keputusan prospektif. Ini juga dapat dianggap sebagai bagian dari teori permainan karena memodelkan kontra antar individu. Eksperimen yang menilai penganggaran dari perspektif ekonomi menciptakan pasar bagi para peserta dengan menawarkan insentif langsung untuk berbagai perilaku dan keputusan. Meskipun penggunaan intensif menciptakan lingkungan ekonomi, hal ini tidak menghalangi persilangan ekonomi ke perspektif teoretis utama lainnya. Misalnya, bidang perilaku ekonomi secara khusus menerapkan wawasan yang diperoleh dari psikologi untuk membantu menjelaskan keputusan yang muncul bertentangan dengan teori ekonomi. Kondisi ekonomi sering muncul dalam kebanyakan situasi penganggaran. Insentif yang mungkin tersedia untuk mengevaluasi kinerja bisa dipelajari lebih lanjut dalam konteks pengambilan keputusan individu atau psikologi, atau dalam konteks organisasi atau sosiologi. Variabel independen berbasis anggaran. Dalam hubungan keagenan yang khas, pemilik atau prinsipal mempelajari cara-cara untuk mengontrol tindakan agen untuk mengurangi kesalahan keagenan. Semua pernyataan kunci penelitian menyatakan apakah upaya agen bergantung pada permutasi yang berbeda dari penganggaran dan variabel terkait. Dengan demikian, banyak penelitian penyelidiki pengaruh berbagai elemen pengangguran dan lingkungan anggaran sebagai variabel independen. Beberapa penelitian menggunakan berbagai bentuk kontra intensif untuk mengevaluasi intensif nama yang paling efektif pada upaya agen. Tema umum lainnya adalah nilai komunikasi dalam hubungan keagenan.
Secara khusus, berbagai bentuk dan atau waktu informasi diperiksa sebagai cara yang mungkin untuk mengurangi masalah keagenan. Variabel dependen berbasis anggaran. Ketika penganggaran diperiksa sebagai variabel independen, peneliti mempelajari dampak ekonomi pada dasar-dasar proses penganggaran. Misalnya, ada dampak pada anggaran ketika individu berpartisipasi dalam proses penganggaran. Peneliti juga memanipulasi faktor komunikasi lainnya seperti agregasi informasi dan efek temporal umpan balik untuk menentukan pengaruhnya terhadap anggaran. Saya Wulandari Putri akan melanjutkan pembahasan artikel Budgeting and Controlling. Riset penganggaran berbasis psikologi dengan teori. Dalam penelitian penganggaran, teori psikologi digunakan untuk mendeskripsikan dan memprediksi bagaimana perilaku individu seperti motivasi dipengaruhi oleh dan mempengaruhi penganggaran dan variabel terkait menurut Collins 1978. Teori psikologi ini berfokus pada perilaku individu daripada perilaku di tingkat organisasi ataupun masyarakat. Teori psikologi ini didasarkan pada asumsi bahwa pemikiran, emosi, dan perilaku individu tergantung pada representasi mental dari lingkungan. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian teori psikologi yang diterapkan di seluruh penelitian penganggaran menurut satu atau lebih subsidang psikologi, yaitu psikologi kognitif adalah studi tentang proses mental seperti perhatian, bahasa, memori, persepsi, dan pemecahan masalah. Ini berfokus pada proses mental yang mempengaruhi perilaku seperti penilaian dan pengambilan keputusan. Efek kognitif ini dari proses anggaran dapat diamati melalui studi tentang penganggaran partisipasif. Secara khusus, keadilan prosedur teori dapat digunakan untuk memeriksa bagaimana penilaian keadilan dipengaruhi oleh hasil dan prosedur penganggaran. Menerapkan teori keadilan untuk menunjukkan bagaimana penilaian kognitif keadilan mempengaruhi kinerja bawahan. Secara khusus, penilaian keadilan tidak hanya tergantung pada hasil anggaran tetapi juga pada prosedur anggaran. Psikologi sosial berfokus pada bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku dipengaruhi oleh kehadiran orang lain secara aktual, khayalan, atau tersirat. Dalam riset penganggaran, penyebab dan efek sosial orang lain dapat diperiksa. Seperti contoh yaitu, menurut Cenhal tahun 1986, tidak hanya menganggap bahwa bawahan dalam pengaturan anggaran partisipatif, tetapi juga mengakui pentingnya hubungan antara bawahan dan atasan. Kemudian meneliti tingkat otoritarisme antara bawahan dan atasan. Selanjutnya yaitu psikologi industri atau organisasi adalah studi tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan pekerjaan. Bidang utama penelitian ini yaitu memeriksa penyebab mendasar yang memotivasi individu ataupun kelompok untuk bertindak. Teori motivasi berfokus pada proses yang memulai, membimbing, dan mempertahankan perilaku yang berorientasi pada tujuan. Dengan demikian, peran motivasi anggaran dapat dipahami dari berbagai teori motivasi. Teori penetapan tujuan adalah teori yang berbasis psikologi yang paling sering dikutip dalam tinjauan penelitian penganggaran. Teori ini memberikan landasan penting untuk mempelajari cara penganggaran motivasi usaha dan kinerja menurut Locke tahun 1968. Teori psikologi berbeda dari teori lain yang diterapkan dalam penelitian penganggaran. Setidaknya ada dua cara. Yang pertama, psikologi berfokus pada perilaku individu daripada perilaku di tingkat organisasi atau masyarakat menurut Binberg tahun 2006. Yang kedua, seperti yang diamati oleh Binberg, teori psikologi didasarkan pada asumsi bahwa pemikiran, emosi, dan perilaku individu bergantung pada representasi mental dari lingkungan yang dapat berbeda secara penting dari lingkungan objektif yang mendasari. Teori psikologi ini misalnya digunakan untuk menunjukkan bahwa persepsi individu tentang keadilan prosedur mempengaruhi penganggaran partisipatif dan hasilnya. Yang kedua yaitu teori kontingensi akuntansi muncul dan menjadi dokumen pada tahun 1970-an. Teori kontingensi akuntansi ini berdasarkan premis bahwa tidak ada sistem akuntansi yang sesuai yang berlaku sama untuk semua organisasi dalam sebuah keadaan. Teori penetapan harapan dan tujuan adalah teori berbasis psikologi yang paling sering dikutip dan diidentifikasi dalam penelitian penganggaran.
Variabel independen berbasis anggaran. Variabel berbasis anggaran sebagai variabel independen ini mempelajari pengaruhnya terhadap kinerja individu ataupun kelompok kecil. Variabel berbasis anggaran ini mencakup fitur proses penganggaran seperti partisipasi anggaran, persepsi keadilan anggaran, serta karakteristik insentif berbasis anggaran termasuk kesulitan target anggarannya. Variabel dependen berbasis anggaran. Variabel dependen berbasis anggaran ini mempertimbangkan budget base sebagai variabel outcome. Baiklah teman-teman, saya akan sedikit melanjutkan mengenai riset penganggaran berbasis psikologi dengan teori, yaitu terkait dengan penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran merupakan salah satu motivasi dan menjadi fokus utama penelitian penganggaran berbasis psikologi. Misalnya, studi peneliti efek kinerja dari insentif berbasis anggaran dan penganggaran partisipatif. Ada area penelitian berkembang yang meneliti penganggaran yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Area yang bermanfaat untuk penelitian seperti yang dibahas oleh Libby dan Murray, yang awalnya memperdebatkan apakah penelitian penganggaran harus ditinggalkan. Dalam survei mereka masih melihat penggunaan anggaran yang kuat dan kebutuhan untuk penelitian anggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai riset penganggaran berbasis sosiologi dengan teori. Ada 65 artikel yang diambil dari sosiologi sebagai perspektif teoritis utama dalam penelitian penganggaran. Dalam penelitian penganggaran dan akuntansi, teori sosiologis memberi pembaca wawasan tentang organisasi, dunia sosial tempat mereka beroperasi, dan cara individu bereaksi dalam skenario ini. Dalam perspektif teoritis utama ini, level analisis yang dominan adalah organisasi, yaitu 69%, dan sebagian besar makalah dibagi di antaranya metodologi lapangan atau studi kasus dan survei. Teori institusional dan kontingensi adalah teori yang paling umum diterapkan dalam paradigma penelitian akuntansi sosiologis. Dalam kumpulan artikel yang direview, 19 dari 65 artikel tadi menggunakan teori kontingensi. 18 artikel menggunakan teori institusional atau neo-institusional, dan 5 artikel menggunakan teori organisasi. Teori kontingensi atau 19 dari 65 artikel tadi didasarkan pada efektivitas manajemen dan merupakan bagian dari teori organisasi. Teori kontingensi akuntansi didasarkan pada premis tidak ada sistem akuntansi yang sesuai secara universal yang berlaku untuk semua organisasi dalam keadaan yang sama. Dijelaskan juga dalam bukunya Outlay tahun 1978 halaman 413. Efektivitas manajemen bergantung pada hubungan antara perilaku dan situasi atau keadaan. Seringkali, penelitian ini berkaitan dengan kinerja. Kewirausahaan institusional, neo-institusional, dan institusional semuanya berasal dari serangkaian penelitian yang dimulai dengan DiMaggio dan Powell, yaitu dalam artikelnya Artikel Sangkar Besi tahun 1983. DiMaggio dan Powell menggambarkan tekanan koersif, mimetik, dan normatif pada lembaga. Secara umum, teori kelembagaan meneliti bagaimana organisasi berfungsi, bereaksi, dan mengatasi skenario yang berbeda. Seperti yang diterapkan pada penelitian penganggaran, kami temukan pola umum penyelidikan yang meneliti bagaimana organisasi memperkenalkan, menanamkan, atau mengubah penganggaran untuk memenuhi persyaratan mereka. Teori neokelembagaan telah muncul sebagai teori sosiologis yang cukup signifikan. Teori tersebut menekankan pada penciptaan, pemeliharaan, dan gangguan institusi, serta aktor dominan dan masyarakat di sekitar situasi. Teori neo-institusional mengikuti perubahan yang terjadi dalam institusi dan mengakui bahwa perubahan dalam institusi membutuhkan perubahan persepsi. Juga dalam masyarakat, dalam politik, dan terkadang budaya. Dijelaskan pada buku Lounsbury dan Cromley tahun 2007. Teori sosiologis kedua yang paling umum digunakan adalah teori kontingensi. Teori yang didasarkan pada efektivitas manajemen dan bagian dari teori organisasi. Karena jumlah penggunaan teori kontingensi signifikan, diputuskan untuk memisahkan teori kontingensi dari teori organisasi untuk tujuan akurasi. Teori organisasi adalah teori ketiga yang paling umum digunakan, yaitu 5 dari 65 artikel tadi. Terdiri dari berbagai pendekatan untuk analisis organisasi. Scott pada tahun 1961 menyoroti bahwa setidaknya ada 4 teori organisasi. Yang pertama,
perspektif sistem rasional. Yang kedua, pembagian kerja. Yang ketiga, teori birokrasi. Dan yang keempat, teori kontingensi. Becker pada tahun 2014 menggunakan teori organisasi untuk menunjukkan pentingnya kontrol administratif dan budaya. Karena 2 dari 4 organisasi yang dipelajari kembali ke penganggaran tradisional melalui deinstitusionalisasi. Crane pada tahun 92 menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses anggaran mempengaruhi kinerja, tetapi melalui informasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan lebih terasa ketika ketidakstabilan lingkungan dalam keadaan yang tinggi. Teori yang terakhir adalah grounded theory atau teori beralas. Dijelaskan pada 4 dari 65 artikel tadi. Grounded theory menyediakan satu set prosedur penelitian yang mengarah pada penciptaan kategori konseptual, dijelaskan oleh Glasser dan Strauss pada tahun 1967 dan Strauss dan Corbin pada tahun 90. Sebagai metode yang terkenal, grounded theory dapat memberikan wawasan dan kemungkinan pemeriksaan penganggaran dalam berbagai konteks. Ini sering digunakan dalam konstruksi teori menggunakan pendekatan metodis untuk pengumpulan dan analisis data. 4 artikel tersebut membahas masalah tata kelola di beberapa tingkat. Yang pertama, Johnson pada tahun 82 menggunakan teori dasar untuk menyelidiki proses anggaran di pemerintah daerah selama 3 tahun, menyoroti negosiasi, aliansi, dan pengaruh perubahan terhadap anggaran. Kowalewski dan Deere-Smith pada tahun 83 menyadari perlunya sistem yang digabungkan secara longgar untuk merangkul fungsi di luar pencapaian kendali atas mereka yang menggunakan sistem anggaran dan pengaturan rumah sakit. Menemukan bahwa perencanaan reaktif menghasilkan kontrol dengan kompromi di gereja. Kemudian Goddard pada tahun 2004 meneliti hubungan antara akuntansi, tata kelola, dan akuntabilitas yang berkaitan dengan hubungan antara praktik anggaran dan persepsi akuntabilitas. Masing-masing terikat satu sama lain melalui ketidakpastian dalam situasi dan sifat konteks yang sering berubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai variabel berbasis anggaran dalam studi survei sosiologi. Terdapat 21 studi penelitian dengan menggunakan metodologi survei dan penggunaan eksplisit teori sosiologis. Ada sekitar 6 pasal yang menggunakan partisipasi anggaran sebagai variabel independen. Dari penelitian lain, evaluasi penganggaran, gaya penggunaan anggaran, senjangan anggaran, dan perilaku terkait anggaran adalah beberapa variabel yang digunakan. Ada sedikit keterpaduan dalam penggunaan variabel dalam studi survei sosiologi. Sebagai ilustrasi, kinerja adalah variabel umum, tetapi jenis kinerja yang diukur, apakah manajemen, anggaran, atau organisasi, masing-masing berbeda di 8 artikel yang menggunakan kinerja sebagai variabel. Untuk menginformasikan penelitian masa depan dengan lebih baik, studi replikasi harus dilakukan dengan hal yang sama pengukuran variabel untuk memberikan konteks tambahan serta klarifikasi. Baiklah teman-teman, itu adalah sedikit gambaran dari kami, kelompok 2, mengenai artikel Budgeting and Controlling, in short of a Theory of Budgeting, a Literature Review yang ditulis oleh Keno dan kawan-kawan dari Brock University. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.